Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. 26 ya. Iya, Pak, benar. Oke. Baik, kita lanjutkan kuliah masih tentang apa namanya kuantitatif dalam rangka ngambil keputusan ya yang berhubungan dengan pihak lain. Kemarin sudah kita jelaskan tentang eh, apa kemarin itu game teori ya. Nah, kemarin teori pengambilan keputusan game teori ini adalah dalam rangka persaingan ya. Persaingan antara pelaku bisnis ya, dengan menggunakan pendekatan metrik ya. Kalau ada saddle point ditemukan, berarti ada strategi murni, nah itu ya, yang bisa diterapkan oleh masing-masing pihak. Tapi kalau tidak ada, maka strategi campuran yang akan dipakai ya. Strategi apa? Apa namanya? Campuran ini artinya strategi satu dengan strategi dua di mix gitu ya. Kalau dia punya tiga strategi ya tiga strategi ya, campur gitu ya. Misalnya dia punya strategi satu tentang promosi ya, strategi dua tentang kebijakan, strategi tiga itu misalnya
tentang pelayanan. Maka campuran itu yang maksud adalah dari strategi promosi diambil apa namanya alternatifnya satu gitu ya, dari strategi harga jadi dua. Nah, jadi apa namanya menjadi apa itu masing-masing namanya strategi satu dan strategi duanya itu satu berbanding dua, mencampurkan. Ya, ini dalam rangka menghitung, memudahkan di dalam mengambil keputusan untuk strategi bersaing daripada eh, dua dua ini. Game theory ini apa namanya penjumlahan zero itu artinya hanya ada dua pemain ya. Jadi pemain baris dan pemain kolom. Di mana kalau satunya rugi, maka yang satunya pasti untung. Mohon maaf Pak, untuk di layar masih kosong Pak, hitam. Apa memang benar? Oh, gitu. Bisa. Ini sih hitam ya. Alhamdulillah sudah terlihat Pak. Nah, ini tadi. Jadi itu apa ringkasan ya mereview yang kemarin minggu lalu ya. Terakhir tentang game teori. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan topik yang sama ya. Dan mereka ngambil keputusan kepada apa namanya dengan faktor eksternal ya, dengan orang pihak luar, faktor orang-orang eksternal ya, yang pesaingnya atau pelanggan ya. Namun apa namanya eh, pendekatan statistik. Pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan statistik. Ini disebabkan karena biasanya datanya itu tidak sederhana ya. Kalau kemarin kita sederhana ya. Untungnya dua kayak gitu ya. Atau pembeliannya 10, 11, 12. Angkanya random sederhana ya. Acak cuma sederhana. Dalam hal kalau misalnya untuk penjualan ini angkanya random continue, tersebar. Saya contohkan sini ini dia pembeliannya oleh pedagang ini adalah 120 peti. Deviasi standar atau penyimpangannya 40. Ya. Jadi berarti kalau rata-rata 120 peti, penyimpangan atau standar deviasinya 40, itu berarti maksimumnya tertingginya 120 tambah 40 kan, 160. Minimumnya 120 kurang 40. Jadi datanya itu antara 80 sampai 160 misalnya.
80 sampai 160. Continue. Nah, ya, artinya bukan 120, 110, 100, 90, 80, itu bukan. Ya. Tapi ini maksud dengan continue tadi adalah 80, 81, 82 sampai dengan 160 gitu. Jadi berapa tuh? 80 ya. Jadi kalau kita buat kolom metriknya, mungkin kolomnya jadi 80 kolom, 80 baris ya. Itu ada kesulitan agak. Makanya kemungkinan nanti ya saudara ciptakan aplikasinya ya. Tapi kalau untuk apa kuliah itu harus dibuat 60 atau 80 baris, 80 kolom apa metriknya ya. Kayak Excel aja ya susah itu. Ya. Karena itu kita pakai statistik ya gitu ya. Pakai statistik. Kita contohkan ini sekarang ya, ngambil keputusan yang bersiko nih ya. Ahmad Arman itu penjual tomat. Kinerja apa penjualannya itu selama ini adalah rata-ratanya 120 peti. Ya, rata-ratanya 120 peti. Standar deviasi 40. Nah, jadi berarti terkecilnya penjualan dia itu paling sedikit, paling tidak 80. 120 kurang 40. Terbesarnya 120 ditambah 40. 160. 160 per minggu. Nah, harga beli tomatnya itu untuk dia jual lagi itu adalah 9 dan harga jualnya 16. Jadi marginnya berapa tuh? 7 ya. Margin untungnya, margin laba, profit margin ya. Itu 16 dikurang 9. 7. 7 dolar per peti. Nah, ini kebetulan tomat ini laku ya. Nah, laku dijual yang sisa ya, tomat yang busuk. Itu laku dijual 3 dolar per peti. Jadi margin ruginya 9 dikurangi 3. Ya. Margin lossesnya itu 3. Apa namanya? 6 ya. 9 dikurang 3. Jadi kalau kita menggunakan analisis marginal, maka margin rugi dibagi margin rugi ditambah margin laba. Atau 6 dibagi 6 ditambah 7. Nah, ya, 0,46. 0,462. Artinya angka ini adalah Arman itu akan apa namanya membeli tambahan apa tomatnya 1 peti jika pasti laku terjual 0,462. Nah, itu ya, peluangnya ya. Jadi peluang lakunya itu sebesar 0,462. Baru dia beli. Nah, gitu ya. Beli tambahan 1 peti di atas 120. Nah, ya. Kalau enggak dia beli 120 saja gitu. Jadi dengan ada peluang ini dia ya kita bisa ukur apa namanya apa namanya eh, kemungkinan beli, nah, beli 1 petinya.
Dengan kalau statistik itu kita menggunakan tabel normal, ya. Jadi angka 0,462 ini kita lihat di tabel normal statistik, ya. Cuma kita lihat dulu ini, ya. Tabel distribusi normal itu berbentuk gunung begini kan, bukit, ya. Di mana di tengah-tengah ini adalah rata-rata. Jadi kalau soal ini kita gambarkan, maka 120 peti itu di sini, tengah-tengah, ya. Di lain pihak di bawah bukit ini, ya, gambar bukit ini peluang. Nah, peluang itu sebesar total satu. Jadi kalau di tengah sini berarti ke kiri 0,5, ke kanan 0,5. Nah, gitu, ya. Sini 0,5, ini 0,5. Nah, gitu, ya. Jadi peluang marginal tadi, ya, peluang apa namanya, marginal penjualan tadi 0,42, ya, berarti di sini kan, di atas sini, di atas 120, ya. Dia apa akan membeli satu tambahan tomat, satu peti, kalau gitu, ya, peluang lakunya itu 0,462. Jadi berarti di atas. Kecuali, ya, keterangannya tadi 0,42 itu untuk mengurangi. Nah, baru di sini nih. Ini berarti di apa namanya, penempatan 0,462 tadi adalah di sini, luasan ini, ya. Pertanyaannya sekarang kan, kalau ini digambarkan tadi, ini itu berapa? Nah, gitu, ya. Kalau ini sudah pasti 120 kan? Nah, ini sini itu berapa? Apakah satu atau apa? Ah, gitu, ya. Yang hitungannya 124 nih, berarti 4, ya. Yang jarak ini 4. Dengan menggunakan statistik, ya, gitu, ya. Statistik atau tabel normal. Gitu. Kita lihat dulu tabel normalnya, ya kan. Tabel normal statistik itu, nah ini bentuknya tuh. Tabel kurva normal. Ya kan, ya, tabel ini, ya. Kebetulan di sini tabel kurva normal yang Bapak punya ini adalah nggak dimulai dari nol, ya. Tapi dimulai dari 0,5, 0,5 ke atas, ya. 0,5, jadi 0,5, 0,501 dan seterusnya. Gitu. Jadi berarti angka tadi, itu angka yang di tabel ini tadi, yang kita lihat jangan 0,42, cuman yang di sini yang kita lihat, gitu kan? Karena nggak ada sini 0,4262 itu nggak ada, kecuali kalau tabelnya tadi dimulai dari nol. Ada tabel normal yang dimulai dari nol, dari 0,000, ya, sampai dengan 100, ya. 0,001, ya, kita cari 0,462 gitu, ya. Tapi karena tabel ini tadi hanya memulainya dari 0,5, nah, paling kecil itu 0,5, ya. Dan berarti ini nggak ada nih 0,42 kan, ya, sampai anu pun kita akan ketemu angka ini, ya. Yang ada angka ini yang kita ambil, ya. Ya, ini dikurangi 1, dikurangi 0,462, gitu, ya. Kita lihat itu apa 0,46 apa 0,53 0,538 itu berapa anunya kan, Z-nya.
Ya, Z-nya. 0, berapa tadi? 5. 0,538 ya. Kita lihat di 0,538. 0,538 ya. Kita cari dari 0,538. Baris satu ini 0,535 ya. Yang di sini 0,539. Ya, terserah kita nih mau pakai 0, ya 0,09 ya kan? Atau mau pakai 0,1 ya. Karena tidak ada angka yang pas ya, ini 0,035. Kalau dibulatkan ini 0,36 ya. Ini 0,39. Ya, kita pakai ini aja ya. 1,0. Z-nya itu 1,0. Kalau ini tadi Z-nya nilainya 0,09. Ya. Kita ini lebih dekat sini kan 0,539. Itu Z-nya 0,1. Jadi kita mau lihat Z ini ya. Nilai Z-nya 0,1. 0,1. Ya, Z-nya kita ambil ini tadi kan. 0,1. Jadi ini angka ini kita peroleh dari apa namanya? Tabel normal ya. 0,1. Atau boleh juga kita pakai tadi 0,09 ya. Oke, 0,01 itu ya adalah jarak antara ini dengan sini. Jarak antara 120 rata-rata ini tadi ya, di tengah ini tadi dengan Q ini tadi. Ya, oke. Karena itu bisa kita hitung itu kan jarak ini berapa peti ya dah. Jarak statistiknya, jarak peluangnya itu ini sini tuh 0,01, 0,1 ya atau 0,09 gitu gitu. Jadi apa namanya? 0,01 tadi kita kalikan dengan deviasi standarnya ya. Deviasi standarnya 40 nih kan. Bukan 38, 40 ya. Berapa tuh? 0,4 ya. 0,1 kali 40, 0,4 nih. 4 peti ya. 4. Pas 124.
ya, atau kita pakai angka jauh nggak bedanya, gitu ya. Tadi Z-nya 0,09, ya. 9 kali 4 ya, 123,6 ya. Jadi bulatkan 124 peti ya. Ya, itu cara melihat tabel normal ya. Jadi apa namanya? Kurva normal tadi kalau dilihat dari apa namanya? Cara pengambilan keputusan, begitu caranya ya. Selalu di tengah ini adalah rata-rata ya. Rata-rata populasi ya. Rata-rata populasi. Maka mu 120. Itu gitu. Penyimpangannya yaitu min 40 dan plus 40. Gitu. Itu kalau kita menggunakan analisis marginal. Ya. Oke, lebih lebih mudah gitu ya analisis. Cuman kalau tidak terbiasa jadi lebih lebih susah, ya kan? Daripada kita membuat pakai metrik ya, membuat kolomnya itu berapa? 80 kolom, 80 baris, maka kita pakai statistik lebih mudah. Nah, gitu ya caranya. Oke ya. Jadi dimulai dari tafsir ini dulu nih. Tafsir terhadap apa namanya? Marginal ya. Peluang marginal ya, peluang untuk untung ya. Itu begitu artinya angka 0,462 ini ya. Rumusnya kita hitung dari marginal rugi dibagi dengan jumlah marginal rugi dan marginal laba ya gitu. Jadi 6 dibagi 13. Ya, benar nggak itu? Ya, 6 dibagi 13. Ya betul. 0,461 ya. Jadi bulat-bulat. Oke ya. Contoh lain ya. Dalam hal pengambilan keputusan untuk penggantian tenaga kerja. Nah, ini dalam rangka apa memperlancar tadi ya, memperlancar bagaimana melihat peluang di kurva normal. Ya. Contoh dua adalah misalnya Armet ya berniat membeli mesin robot ya untuk menggantikan tenaga manusia di pabriknya, gitu ya, di kantornya ya. Robot menggantikan tenaga manusia, ya, tenaga kerja manusia. Robot ini biaya operasinya per tahun $5.000. Ya, 5.000 per tahun ya. Kalau menggunakan robot ini akan dihemat biaya produksi itu
per jamnya $4 ya, 4 dolar per jam kerja penghematannya. Jadi untuk mencapai break even point pembelian robot ini berarti 5.000 dibagi 4 ya. 5.000 ini bagi 4 atau minimalnya robot ini harus bisa kerja paling tidak 1.250 jam ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi biaya operasional robot ini adalah 5.000 ya, per tahunnya. Ini bisa menghemat $4 per jam kerja. Jadi untuk break even saja ya baru baru sama ya, baru sama antara diganti dengan tidak diganti tenaga kerja manusia dengan robot tadi. Robot itu harus bisa kerja 120 jam per tahun. Kalau di bawah itu rugi, nah gitu ya, rugi kalau diganti robot. Kalau di atas itu, nah ya, baru apa namanya menguntungkan. Misalnya robot ini bisa kerja 2.000 jam per hari, nah, ya, maka untung diganti dengan robot. Tapi kalau dia hanya 1.000 atau 1.200, maka rugi. Nah, ya. Trade off-nya tuh di sini 1.250, gitu ya. Lalu si Armet ke dealer, nah, dealer robot ya, atau agen ya, agen robot. Cari informasi tentang ya, ya, jam kerjanya robot. Gitu. Diperoleh data rata-ratanya itu jam kerjanya 1.400. Jam kerja robot itu yang dijual di apa namanya di agen itu 1.400 jam kerja per tahun. Plus minus 200. Gitu. Jadi minimum kerjanya 1.200 ya. 1.400 dikurangi 200. Maksimumnya 1.600. Nah, ya. Kalau melihat rata-rata ini udah aja diputuskan ya. Menguntungkan. Cuman ini nih, minimumnya tadi kan. Minimumnya 1.200. Nah, di bawah 1.250. Nah, itu kan kritis sekali ini kan. Kalau apes, ya. Kalau yang apes kebetulan dapat mesin anunya ya, ternyata kerjanya 1.200 kan rugi, gitu. Cuma kalau yang dapat yang rata-rata bagus ya, 100, 1.400. Ada untung kan diganti dengan robot. Apalagi yang 1.600 kan. Jadi berdasarkan informasi dari agen robot ini tadi ya, rata-rata kerjanya robot itu 1.400 per tahun. 1.400 jam. Namun plus minus 200. Jadi minimumnya 1.200 ya. Maksimumnya 1.600 ya. Karena menuliskan itu ada apresiasi standar itu begitu kan. 1.400 plus minus 200. Nah, artinya begitu ya. Minimum 1.200 dikurangkan ya. Maksimum 1.600 ditambahkan. Jadi 1.400 plus minus 200. Nah, sekarang ditanya lebih lanjut ya agen tadi bagaimana nih pengalaman yang sudah beli-beli itu. Nah, gitu ya.
Ini tadi di manualnya nih yang begitu tuh. Ya. Pengalaman agen ini dari yang sudah beli-beli itu, sudah beli-beli robot itu dengan dia, ya perbandingan antara rata-rata robot bekerja pada minimum, jam minimum dari 1.200 dan maksimum 1.200 apa 1.600 ya. Itu 5 berbanding 3. Nah, jadi lebih banyak yang 1.600 berarti kan. Maka itu digambarkannya begini. Minimum dengan rata-rata nih ya. Rata-rata antara rata-rata dengan yang nyimpang ada ya maksimum minimumnya ya itu 5 berbanding 3. Jadi yang kerja yang pas rata-rata atau 1.400 itu ada 5 ya. Dan yang apa yang bekerja di minimum atau maksimum itu 3 ya. 3 berbanding 5 5 berbanding 3 ya, jadi kalau digambarkan begini nih, itu jika digambarkan ini yang di rata-rata itu 5 itu yang nyimpang 3 gitu. Oke. Jadi ditotalkan ini berarti kan karena ini peluang yang tadi 1 maka ini 3 tambah 8 apa tambah 8 ya 16. Jadi kalau kita mulai di titik ini berarti ya 3 nah, ya 3 dibagi 16 ya. Begitu juga di sini nih ya. 3/16 juga. 13/16. Oke. Jadi luasan di sini ternyata 13/16 itu 0,813 ya. Isi luasan di sini sampai dengan di sini 0,813. Berarti sisanya di sini 1 dikurangi ini tadi berapa tuh? 1,777 ya. Nah, 87. Jadi luasan 3 ini adalah 1 dikurangi 0,813 atau 1,87. Di sini 0,8. Nah, gitu ya. Nah, karena sampai di sini 50%, berarti di sini sampai sini itu 0,318. Ya. Nah, kaitannya dengan tabel normal yang kita punya tadi, 0,05 paling kecil, makanya kita pakai cari adalah yang ini. Jangan yang di sini, yang 0,187. Itu karena nggak akan ada. Ya. Kecuali kalau ya, tadi apa tabel normalnya mulai dari 0, ya 0,00 baru boleh kita cari di sini. Oke, ya 0,0813 itu kita cari.
ya, 0, ini dalam rangka mencari apa namanya standar deviasi dari prakteknya, gitu ya. Ini kan dari manualnya. Dari manual buku apa robot itu ya, informasinya begini, ya. Namun pengalaman si agen ternyata begini, gitu ya. Dari 8 pembelinya itu 5 kerjanya robot pas rata-rata. 1.200. Cuman yang 3 ada yang 1.200, ada yang 1.600. Nah, gitu loh kan. Maka si Armet agak kurang yakin itu kan dengan yang 1.200 ini. Ya. Maka dia hitung betul berapa penyimpangannya dari 1.400. Itu dengan cara tadi, ya, dengan cara menghitung dengan tabel normal. Angka yang dilihat tabel normal itu 0,813. Ya. 0,13 itu tiga belas itu ada Z-nya berapa tuh? 0,813. Belas 0,813 ya. Ya. Ya, ini 0,8 ya. 0,8 ya. Betul ya, 0,8. Nol koma dua delapan itu adalah besaran dari apa namanya penyimpangan 0,889 ya. Karena kolomnya di kolom 9 ya, 0,889 di sini kolomnya ya, kolom 9. 0,89 gitu ya, sama dengan 200. Nah, gitu ya. Jadi berarti standar deviasinya itu adalah 0 apa nama 200 dibagi 0,89.
Ya, ini 0,813 itu Z-nya nilainya 0,89 ya. Jadi 200 itu adalah 0,8 200 ya. Jadi dibagi aja ya, 200 dibagi 0,9. Oh, ini udah ada. Ya. Nah, jadi satu 200 tadi itu Z dari Z 0,89. Jadi berarti penyimpangannya ya adalah 200 dibagi 0,89. Jadi 225 peti. Nah, gitu. Jadi berarti kemampuan kerja 8 robot yang sudah laku tadi menurut agen ya itu adalah 1.400 plus minus 225. Nah, bukan 200 ya. Menurut bukunya, manual buku robot itu plus minus 200. Cuman ini pengalamannya plus minus 225 ya. Gitu. Nah, baru kita cari peluangnya kan ya. Untuk ngambil keputusannya, pertanyaannya kan ini, berapa peluang mesin robot bekerja di atas BEP? Ya. Itu peluangnya 0,74. Jadi besar ya. Oke. Ya. Jadi kalau digambarkan begini nih, berapa peluangnya ini ke sini ya. Peluangnya robot itu bekerja dari sini ke sini. Ya. Yakni 0,74. Ya. Cari dengan rumus ini boleh juga kan. 16 min. Nah gitu ya. Cari dengan apa namanya angka-angka ini tadi boleh ya. Ya jadi cari dengan begini. Atau cari tadi ya, cari dengan menggunakan tabel normal. Ya, ini dengan Z, ya hitung dulu berapa anunya kan, Z-nya. Cari Z-nya, Z sama dengan 1.400 dikurangi 1.250, itu dibagi 225, standar deviasi. Di rata-rata dikurangi ya tadi targetnya yang mau cari. Berapa peluang X, yang 22, apa, 1.250 kan gitu. Jadi ya, 0,6 0,66 ya, 0,66 tadi kita cari di kurva normal.
0,66 itu Z. Nah, jadi berarti 0,6 di sini, ke sini 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ini boleh ya. 0,74 sama aja ya. Temunya sama ya. 0,66. Jadi kalau dibulatkan 0,67 ya. Di sini ya. 0,745. Atau dicari dengan begini boleh kan. 16 dikurangi ya. 3 dibagi di tiba 3 ini kan 50 bagi 5 kan. Ini jarak ini. Jadi sama ya. Kalau ini kalau ukur normal juga 0,7453. Dibulatkan 74 ya. Ya, sama ya. Jadi, berapa peluang bekerja dari sini ke sini ya. 1250 tadi ya. Kalau ditanya lebih lanjut, berapa peluang dia bekerja di atas 1400? Berarti dari sini ke sini kan itu kan. Itu. Jadi berarti kalau ini di sini carinya itu maka 16 itu 16 dikurangi itu 5 plus nah, 5 plus ini ya, apa namanya? 50 ini dari 1200 ke apa ke 1250 ini bagi 225. 225 ini standar biasa yang baru ya. 5-nya ini adalah ini. Oke. Kalau kita lihat di apa namanya? Kurva normal ya. 1400 dikurangi 1400 nol kan bagi ini kan. Nol ya. Jadi peluangnya apa namanya? 1400 dikurangi 1400 dibagi 0,225 ya. Sehingga 0 dan jangan 1400 lah ya. Mungkin sini 1300 misalnya ya. Jadi 1400 dikurangi 1300 dibagi 225. Itu Z yang kita cari di kurva normal. Oke ya. Secara apa namanya? Memperlancar melihat kurva normal. Ada kasus ketiga ini ya. Ini bagaimana kalau apa namanya? Rata-ratanya itu 2. Nah, kayak ini tadi kan 2 tuh ya. Ini 1 sebetulnya sama-sama 1400. Contohnya adalah misalnya PT Awan ini sedang merencanakan pembuatan produk baru. Manajer keuangan itu memperkirakan BIP-nya itu 80 unit. Kemudian manajer pemasaran memperkirakan 120, 110. 110. 110
lebih besar ya pemasaran, beda 30 unit. Kemudian hasil survei, hasil surveinya menunjukkan produk baru itu ada rata-ratanya 70 unit. Lebih kecil ya. Standar deviasinya 7. Jadi pertanyaannya keputusan apakah dibuat atau tidak produk baru tadi. Ya. Rata-ratanya ada dua, berarti kan sini 10 atau 70, 70. Kita tidak mau pakai salah satu, ya. Kita mau pakainya dua, apa namanya? Kita mau pakai dua-duanya. Nah, gitu ya. Caranya adalah BP-nya tadi apa namanya? Rata-rata gabungan kita hitung dulu, gitu. Cara menghitung rata-rata gabungan itu tadi adalah dengan rumus ini. Rata-rata satu dibagi satu dengan apa namanya standar deviasinya tadi itu, ini rata-rata kedua dengan standar deviasinya apa namanya dibagi standar deviasinya, nah penjumlahannya gitu. Kemudian standar deviasinya yang baru ya kita hitung ini caranya, akar 2 ya dibagi dengan standar deviasi apa namanya dari kedua tadi, kedua rata-rata ya kan? Ini dari peroleh hitungannya rata-rata gabungan tadi ya 10 ditambah ini rata-rata satu standar deviasi satu, nah, ya. Tambahkan diperoleh rata-ratanya adalah 83 ini rata-ratanya. Baru rata-rata standar deviasi gabungan. Standar deviasi gabungan kita peroleh adalah 8, ya. Ini pertanyaannya tadi adalah keputusan dibuat atau tidaknya produk baru, gitu. Dengan melihat besaran probabilitas volume BIP. Nah, gitu. Rata-ratanya tadi ini belah dua ini rata-rata kan, new di sini ada yang kita pakai yang baru 83,17. 83,17. Tanggal biasanya 8,11. Ini 8,11 nih ya. Oke. Pertanyaannya berapa probabilitas atau peluang apa namanya produk baru tadi di atas BIP. BIP-nya berapa ini?
Oh ini ya. BP-nya 80. Gitu. Produk baru ini BP 80. Manajer pemasaran memperkirakan jualannya itu rata-rata 110 kan. Standar deviasi 10 ya. Jadi minimum 100, maksimumnya 120. Tapi si apa survei terbaru menunjukkan 70 nih rata-ratanya. Eh, deviasi standarnya 7 ya. Jadi berarti minimum 63, maksimum 77 gitu kan. Yang baru dengan apa namanya rata-rata gabungan kita peroleh 83,17 plus minus 8. Jadi berarti maksimumnya 91 unit, minimumnya adalah 85, 75. 75 unit. Ya, peluangnya itu kita hitung. Ya, itu aja. Nah, itu deviasi standar, BP, itu adalah atau Z ya. 83 min 80, nih 80 ini BP ya. Dibagi deviasi standar 8,9. Diperoleh 0,356. Karena kurva normalnya paling kecil 0,5, maka kita yang akan cari ya akan dicari di kurva normal, tabel kurva normal ya. Itu satu min itu, satu min 0,356 ya. Ke 0,4, 0,64 ya. Ini sudah peluang justru ya, bukan Z. 0,64. 0,64. 'Ini 0,64 ini opsi. Oh, ini belum dicari ya. 0,64 itu baru Z ya, kita cari peluangnya. 0,64, lihat tabel kurva normal. Di 0, ya, 0,664. 0,64 ya. Kita lihat di kurva normal.
0,64 di sini ya. 0, baris ke kolom ke 4. 1, 2, 3, 4 ya. 0,75 ya. 76. 0,76. Jadi peluangnya itu 0,76. Eh, 0,76. 0,76. 756 ya. 756 atau 76%. 24 ya. Peluang ruginya atau di bawah BP ya itu 24%. Ya, ini yang kasus kelompok 5 itu sama lah ya penjelasannya. Kita pelajari lagi. Silakan ada pertanyaan. Jadi kalau mengambil keputusan menggunakan apa namanya statistik ya, khususnya kurva normal. Silakan ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Masih mungkin kan nggak kita lanjut ke apa namanya metode penugasan. Bapak mohon izin untuk apa Ya, namanya di capture ya untuk absen ya Pak. ya, kenapa? Di capture Ya, screen Pak. Baik, heeh. makasih ya Pak. Ya. Oke, ini Bapak kirim materi hari ini. Baik Pak, sudah. Ya.
Ini oke, untuk hari ini itu dulu ya. Namanya statistik ya untuk pengambilan keputusan. Judulnya begitu kuliah hari. Ya, sudah Bapak kirim. Minggu depan kita masuk ke metode penugasan dan teori antrian. Baik, Pak. Ini hari ini itu dulu. Apa namanya? Penggunaan statistik untuk pengambilan keputusan. Kita pelajari. Mohon izin, Pak, untuk minggu Ya, depan materinya, Pak. itu apa namanya? Penugasan ya, dan teori antrian. Ya, bukunya kan udah dikirim ya. Baik, Pak. Jadi saya sudah pelajari. Minggu depannya lagi mungkin kita UAS ya. Baik, Bapak. Untuk UASnya nanti bagaimana ya, Pak? Anunya, sistemnya. Nanti kita pikirin lah ya. Baik, Pak. Mm. Ya, ada pertanyaan? Insya Allah kalau dari Haris cukup, Pak. Enggak ada. Oke, yang lain? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke. Pak. Kalau gitu, hari ini udah tutup jam 11 ya. Pak lebih baik, Pak dua materi yang sisa besok kan. Jadi disampaikan minggu depan aja ya. Kita akhiri kuliah hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.